Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmi Aziza dari Fakultas MIPA Prodi Farmasi Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan melakukan simulasi konseling pada penyakit TBC paru. Permisi, assalamualaikum. Bu. Ya Bu, waalaikumsalam. Silakan masuk Bu, silakan duduk. Baik Bu, terima kasih. Selamat siang Bu, apakah benar ini dengan Ibu Frida? Iya benar Bu. Perkenalkan Bu, nama saya Apoteker Silmi Aziza dari rumah sakit ini. Mohon maaf sebelumnya, apakah Ibu bersedia meluangkan waktu selama 5-10 menit dengan tujuan untuk memberikan informasi konseling mengenai terapi obat yang Ibu terima dari dokter? Apakah Ibu bersedia? Iya Bu, silahkan. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Apakah benar ini dengan Ibu Frida Septiana yang berusia 50 tahun? Iya benar Bu. Bisa tolong sebutkan alamatnya Bu? Alamat saya di Ciparai, Kabupaten Bandung. Enggak. Baik Bu, alamatnya dari Ciparai, Kabupaten Bandung ya. Lalu bagaimana keluhannya Bu? Seperti apa? Apakah bisa disebutkan? Ya, awalnya saya demam lebih dari 3 hari. Sudah minum obat, namun tidak turun-turun. Kemudian badan saya menggigil, hilang nafsu makan. Kemudian sering berkeringat di malam hari. Berat badan turun drastis dalam 1 bulan. Kemudian batuk sampai kadang sesak napas. Baik Bu, lalu cek apa saja yang telah dilakukan oleh dokter? Cek lab, cek dahak, dan cek radiologi. Iya. Baik Bu, apakah ada lagi yang disampaikan oleh dokter? Kata dokter, saya didiagnosis TBC Bu. Baik Bu, lalu apakah Ibu sedang mengkonsumsi obat lain ataupun Ibu merokok? Tidak Bu, saya pertama kali mengidap TBC dan tidak mengonsumsi obat lain maupun merokok. Oh baik Bu, sebelumnya apakah dokter telah menjelaskan bagaimana cara penggunaan obat yang diberikan kepada Ibu? Belum Bu, hanya menjelaskan setiap hari harus mengonsumsi obat. Baik Bu, kemudian apakah dokter telah menjelaskan tujuan atau harapan jika Ibu mengkonsumsi obat ini? Belum Bu, dokter hanya menyebutkan cepat lekas sembuh saja. Baik Bu, saya telah menerima informasi atas diagnosa Ibu mengidap penyakit TBC. Boleh saya lihat obat yang diberikan dokter kepada Ibu? Baik Bu, di sini semua obatnya sudah benar ya, ini untuk anti TBC. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan satu persatu mengenai obat ini. Ini ada ethambutol, digunakan atau diminum sehari 1 kali pada pagi hari. Di sini ada pirazinamid, diminum sehari 1 kali. Di sini ada rifampicin, diminum sehari 1 kali. Dan juga ini ada isoniazid 300 mg, diminum sehari 1 kali. Baik Bu, Ibu diberikan obat sebanyak 30 kapsul dan tablet. Obat ini diminum setiap hari 1 tablet. Nah, obat ini diminum seperti biasa ya Bu, melalui rongga mulut. Kemudian obat ini harus diminum secara rutin dan benar. Tetap dosisnya. Baik Bu, saya akan menjelaskan ya cara penggunaannya. Obat ini dapat digunakan sebelum makan ataupun sesudah makan. Jika diminum sebelum makan, maka diminum 1 jam sebelum makan. Namun jika diminumnya setelah makan, maka dapat diminum 2 jam setelah makan. Mohon maaf Bu, saya mau tanya, kalau Ibu biasanya sarapannya jam berapa? Saya biasanya sarapan jam 7 pagi. Nah, kalau begitu, misalkan ya Bu, ini obat akan diminum sebelum makan
Berarti jika ibu sarapannya jam 7 pagi, maka obatnya diminum pukul 6 pagi. Nah, sedangkan kalau ibu akan meminum ini setelah makan, berarti ibu meminumnya pukul 9 pagi. Baik, Bu. Nah, dan juga obat ini harus diminum secara rutin ya, Bu. Jangan sampai terputus. Jika terputus, ibu harus mendapatkan terapi obat yang akan bertambah lama dan juga obatnya akan bertambah banyak. Nah, untuk meminum obat ini, ibu sebaiknya mengkonsumsi obatnya dengan air putih. Jangan mengkonsumsi obatnya dengan air teh maupun air susu, karena itu dapat menghambat absorpsi penyerapan di dalam tubuhnya. Baik, Bu. Apakah obat ini memiliki efek sampingnya? Baik, Bu. Obat ini memiliki efek samping yang ringan seperti urin yang akan berwarna merah, nyeri sendi, mual dan muntah. Apakah akan berbahaya, Bu? Tidak usah khawatir, Bu. Ada efek samping dari obat rifampicin yang akan menjadikan urin berwarna merah. Namun, jika ibu mengalami efek samping yang lebih berat dari itu, segeralah datangi dokter untuk mendapatkan konsultasi dan terapi tambahan. Baik, Bu. Apakah penyakit TBC ini dapat menular? Baik, Bu. Tidak usah khawatir, Bu. Walaupun penyakit ini menular, tetapi dapat dicegah dengan cara ibu mengkonsumsi obat ini secara rutin. Kemudian dapat juga ibu mengkonsumsi vitamin dan juga mineral yang cukup. Selain itu juga ibu harus memperhatikan ventilasi udara dengan baik. Selain itu, ibu juga harus memperhatikan kebersihan di rumah ya, Bu. Seperti peralatan makan yang harus dipisahkan dengan anggota keluarga yang lain dan juga dapat dicuci dengan direndam air panas. Selain itu, jika ibu akan keluar rumah, jangan lupa ibu wajib memakai masker. Jikapun batuk ataupun bersin di tempat umum, ibu diusahakan untuk menutup mulutnya dengan tisu atau bisa juga memakai masker. Ibu juga harus menghindari membuang ludah sembarangan. Lalu, bagaimana cara penyimpanan obat yang benar, Bu? Baik, Bu. Obat ini bisa disimpan di kotak obat jika ada. Namun jika tidak ada, obat ini dibiarkan di ruangan yang kering dan juga di tempat yang dapat terlihat, serta jauhkan dari jangkauan anak-anak ya, Bu. Jika obat ini tersisa untuk 3 hari lagi, ibu harus segera pergi lagi ke dokter untuk berkonsultasi mengenai terapi ibu. Lalu, bagaimana, Bu, jika saya lupa meminum obat? Oh, baik, Bu. Jika ibu lupa, misalkan kan tadi ibu sarapan jam 7. Jika akan diminum sebelum makan, berarti ibu meminumnya pukul 6 pagi. Namun jika diminumnya setelah makan, berarti ibu meminumnya pukul 9 pagi. Nah, jika ibu ingatnya pukul 11 siang, maka ibu harus segera makan. Namun jika ibu lupa melebihi dari 12 jam, maka obat itu tidak usah diminum lagi, namun diminumnya pada keesokan harinya. Agar ibu tidak lupa, sebaiknya ibu memiliki PMO. PMO itu merupakan pengawas menelan obat. Bisa dari keluarga, suami, ataupun keluarga yang lainnya. Apakah saya dapat sembuh, Bu? Insya Allah, Bu. Jika ibu ikhtiar seperti tadi, seperti meminum obat dengan tepat waktu ataupun mengikuti tips yang tadi saya berikan, insya Allah sembuh. Nanti saya berikan kartu untuk pemantauan obat di rumah ya, Bu, dan diceklis setiap hari agar ibu tidak lupa. Apakah sudah jelas, Bu, atau masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu, sudah jelas. Baik, Bu, jika ibu sudah jelas, apakah ibu bersedia menjelaskan kembali informasi yang saya berikan
untuk memastikan apakah Ibu sudah mengerti apa yang saya jelaskan. Baik, Bu. Di sini saya diberikan 4 macam obat, diantaranya adalah isoniazid yang diminum sehari 1 kali, di pagi hari 1 kali sebelum makan ataupun 2 jam setelah makan. Dan juga obat lainnya yang sama diminum harus tepat waktu. Harus menjaga kebersihan, memakan makanan yang bergizi. Jika lupa minum obat segera minum, namun jika lebih dari 12 jam harus diminum obat pada keesokan harinya. Gunakan masker jika keluar rumah, jangan meludah sembarangan. Kemudian simpan obat di tempat yang kering dan terlihat. Baik Bu, jika seperti itu, sepertinya informasi yang saya berikan sudah jelas dan dipahaminya Bu. Jika ada yang ditanyakan lagi, Ibu dapat menghubungi nomor ini atau bisa datang lagi ke rumah sakit. Terima kasih.